Iya, Bu. Itu kali baca pelajarannya malam-malam ya. Iya, Bu. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu menghapus kesalahanku karena Dia Maha Pengampun. Apakah ada yang tahu siapa itu yang Dia Maha Pengampun itu? Allah. Nah, pada pembelajaran ini sebelum Ibu menjelaskan materi, kita harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama yaitu setelah mempelajari bab ini, Ananda diharapkan dapat meningkatkan kecintaannya terhadap Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu membekali diri Anda dengan dalil-dalil tentang Dia yang Maha Pengampun. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kekhusyukan Ananda terhadap beribadah, sholat. Nah, selanjutnya yaitu nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, apakah ada dari Anda yang pernah melakukan kesalahan? Ada. Coba saudari Nur Wahidiyah, apa kesalahan yang pernah Anda lakukan? Kesalahan yang pernah dilakukan itu, Bu. Saya nggak pernah Anda melakukan. Saya, Bu. Ya, coba saudari. Kesalahan yang pernah saya bikin itu berbohong kepada orang tua, Bu. Itu nggak boleh ya? Iya, Bu. Nah, cukup sekali itu aja. Apakah meminta maaf kepada orang tua? Minta maaf, Bu. Kok saudari bilang Berantem sama teman, Bu. nggak boleh ya? Emangnya masalah apa sama berantem? Karena keegoisan masing-masing, Bu. Nggak boleh ya, kita Iya. setelah itu harus mendengarkan pendapat teman. Ya, Bu. Biar tidak berantem ya. Ya, Bu. Nah, dengan kesalahan kita itu, maka Allah itu Maha Pengampun. Karena kita telah melakukan kesalahan itu, kita harus meminta maaf kepada teman, orang tua. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun, pasti orang yang kita salahi atau bersalah itu bisa memaafkan kita. Nah, selanjutnya yaitu kita akan masuk kepada ayat yang membahas tentang kesalahan itu bahwa Dia Maha Pengampun. Terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Apakah Anda dari Anda yang sudah hafal ayatnya? Belum, Bu. Nah, di sini sudah Ibu paparkan. Coba Anda baca sama-sama ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlakuna lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Shadaqallahul 'azim. Nah, apakah ada yang tahu apa terjemahan dari ayat yang telah Anda baca tadi? Coba saudari Rani, tolong bacakan terjemahannya. Ayat pertama yang artinya yaitu aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, yaitu kota Mekah. Yang kedua, ayat yang kedua artinya dan kamu atau Nabi Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Yang ketiga dari bapak dan anak-anaknya. Yang keempat sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Yang kelima, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berdosa atasnya? Yang keenam yaitu dan mengatakan aku telah
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Ibu, Kepada saudari Nurdina, tolong rumah Dania, tolong bacakan terjemahannya ya. Baik Bu, artinya yaitu katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terima kasih ya. Ya Bu. Nah, jadi di dalam kedua ayat tersebut pasti ada kandungannya tentang Dia Maha Pengampun. Nah, jadi tugas Ananda yaitu dibagi ke dalam dua kelompok. Saudari Rani dengan Adel berdua dan saudari ini bertiga ya. Ya, Bu. Saudari Adel kelompok satu, saudari Rafa kelompok dua. Baik Bu. Nah, kelompok satu itu mencari kandungan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Dan kelompok dua mencari surat Al-Zumar ayat 5-3. kandungannya Bu. Kandungannya ya. Ya Bu. Tolong Anda diskusikan. Setelah itu Anda akan presentasikannya ke depan kelas ya. Ya Bu. Bu, Ya, tanya Bu. ya. Azumar ayat berapa Bu? Al-Zumar ayat 53 Anda. Seperti telah dijelaskan tadi itu. Ya Bu. Ya, kita tidak diskusikan. Kelompok satu Ya, ya Bu. sampai 10. Baik Bu. Ada kendala Anda? Ya Bu. Ibu kasih waktunya 6 menit. Ya Bu. Kalau Anda pahami apa inti dari kandungan tersebut, ada kendala, tolong Anda diskusi. Semua anggota kelompok harus berpartisipasi aktif. Ya Bu. Waktu Anda 3 menit lagi ya. Ya Bu. Gimana kendala saudara Pak? Ya Bu. Kelompok ini sudah Pak? Apa Bu? Sudah Pak? Udah Bu. Baik, kalau kedua kelompok sudah, maka dipersilakan kepada kelompok satu untuk menyampaikan apa isi kandungan Al-Quran surat Al-Balad ayat 1 sampai 10. Baik Bu. Dengarkan ya Anda semuanya. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan kandungan dari surah Al-Balad ayat 1 sampai 10 yang mana kandungannya itu Allah itu bersumpah dengan menyebut kota Mekah dan Allah itu bersumpah sebagai pengingat bahwa kota Mekah adalah kota suci, halal untuk tinggal dan dijaga sebagai tempat ikram. Yang kedua yaitu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW Allah berikan keluasan untuk tinggal dalam kota Mekah tanpa merasa
Yang ketiga, Allah itu bersumpah dengan menyebut nama bapak dan anak. Ini menunjukkan hubungan antara orang tua dan anaknya juga harus menjadi perhatian dalam kehidupan muslim. Mungkin sekian Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Nah, jadi visi kandungan yang disampaikan oleh teman-teman tadi benar. Jadi Ibu akan membuat atau memperjelas ya. Nah, dalam surat tersebut mengandung bahwa pesan penting tentang etika kehidupan
menyerah dan putus asa. Sebaiknya kita itu bertobat karena Allah itu maha pengampun. Benar, beri aku temanya.